Oke, kita sambil menunggu mungkin sedikit apa yang paling menarik mungkin kalau kita note begitu ya di sepanjang diskusi kita tadi 3 sesi dan beragam langkah sebenarnya sudah dilakukan juga oleh beberapa perusahaan nih Pak. Tapi yang paling menarik yang memang bisa menjadi acuan bahwa oke, Indonesia akan terbuka untuk bukan terbuka ya, akan memang masuk ke era green energy nih. Apa nih kabar baik dari yang tadi disampaikan oleh banyak perusahaan? Dari semua yang disampaikan Bapak-Bapak tadi, dari semua perusahaan pertambangan yang terlibat, dua hal sebenarnya. Yang pertama, kesadaran terutama industri batubara ya, bahwa industri batubara itu banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Kesadaran itu yang penting dulu gitu ya. Okay. Dan yang kedua itu bahwa industri itu sudah melakukan langkah-langkah konkret gitu loh. Jadi bukan hanya yang ada di regulasi, tapi mereka sudah melakukan langkah konkret untuk mencoba mentransformasikan industrinya menuju ke industri yang lebih bersih. Okay. Dan satu poin yang penting yang sudah dilakukan oleh beberapa, paling tidak yang disampaikan itu adalah bahwa beberapa perusahaan itu sudah memulai dengan inventarisasi emisi. Betul. Inventarisasi emisi, sumber emisi yang ada di masing-masing perusahaan, karena itulah dasar bagi mereka untuk melakukan mitigasi nantinya. Nanti apa yang lebih detail lagi nih ya secara recap yang bisa kita bawa begitu dalam diskusi kita hari ini, karena kita akan langsung saja terhubung bersama dengan Dirjen Minerba Kementerian SDM RI Bapak Ridwan Jamaludin yang diwakili oleh Pak Sujatmiko nih untuk memberikan gambaran begitu ya end up dari diskusi kita hari ini. Kemudian juga nanti akan ada Pak Andri Pratiwa, Direktur Shell Lubricants yang juga akan menyampaikan closing statement juga, dan Pak Henry Tamrin dari Waketum PBI begitu yang akan berdiskusi bersama dengan kami juga memberikan closing statement juga. Mungkin Pak Sujatmiko terlebih dahulu, silakan Bapak. Terima kasih Mbak Katarina. Pertama, kami terima kasih pada PBI dan Shell yang sudah melaksanakan inisiatif luar biasa. Sebagaimana arahan Pak Menko dan Ketum PBI tadi bahwa mau nggak mau kita harus green and clean energy. Nah, sebagai wrap up ya, untuk tambang ini kalau tadi Pak Rahmat Makassar agar pemerintah mengkompilasi, nah saya bisa sampaikan di sini bahwa upaya kita untuk greener dan cleaner itu ditambang pertama dari sisi hulunya, kemudian dari hulu dan hilirnya. Nah di hulu tadi udah advance sekali, mulai dari teman-teman melakukan efisiensi energi, kemudian pengembangan EBT, dan juga penggunaan bahan bakar lebih ramah lingkungan. Sebagai gambaran untuk di hulunya, kita juga menghadapan konsep back to back energy. Dalam hal batu bara, kita harapkan tambang-tambang sudah mulai juga memproduksi renewable energy di set mereka untuk menggantikan batu bara yang selama ditambang. Ini juga sebagai offset dari emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan batu bara yang ada. Nah, untuk dalam hal yang hulu tadi juga ada inisiatif yang luar biasa teman-teman. Kita lihat tadi Pak dari Kidego dan ITM lupa. Mereka berdua sudah melaksanakan semacam studi atau penelitian mengenai pemantauan karbon batu bara langsung di bawah tanah, underground coal gasifikasi. Medco juga melaksanakan, artinya dengan kita mengekstrak batu bara di bawah tanah menjadi gas atau energi, emisinya akan lebih rendah. Nah ini menjadi salah satu inisiatif kita untuk bagaimana mengembangkan pemantauan batu bara yang lebih bersih. Nah kemudian juga B30, tambang sangat mendukung kebijakan pemerintah. Sebagai gambaran, di batu bara saja sekitar 3,5 miliar liter per tahun penggunaan BBM, 29% dari B30. Artinya ini sudah mampu mengurangi pemakaian bahan bakar yang emisi karbon lebih tinggi. Nah, terkait dengan konsep back to back energy tadi, sebagai gambaran tadi kan ada opsi untuk menggunakan renewable di lahan tambang. Nah, ini tidak hanya dalam hal tadi PLTS, wind atau juga green atau bio, tapi juga teman-teman lupa sebetulnya di tambang ini kalau kita bisa membuka data sedikit, PLTA itu juga sangat mungkin dikembangkan di lahan gas tambang. Kita lihat ke depan mungkin 5-10 tahun lagi akan banyak void tambang yang selesai. Nah ini kan void ini kan suatu masa air yang luar biasa yang bisa kalau kita studi lebih baik bisa menjadi semacam mungkin pump storage atau PLT air yang bisa dikembangkan untuk menghidupi atau menjerit energi di lahan gas tambang utamanya void. Karena mau nggak mau kita harus kreatif. Nah terkait dengan batu bara memang tekanan ke depan makin berat. Tapi kita harus sadar bahwa kita punya sekitar 37 miliar ton cadangan batu bara. Dan kita punya sekitar 149 miliar ton sumber daya batu bara. Nah ini kan kekayaan kita.
apapun tantangannya di luar, kita harus mulai mengembangkan batubara ke arah bagaimana batubara bisa digunakan untuk tidak hanya bahan baku energi, tapi juga bahan baku industri. Maka dari itu, pemerintah melalui Undang-Undang 3 tahun 2020 mendorong hilirisasi batubara. Batubara kita kembangkan menjadi produk yang lebih ramah lingkungan, apakah nanti syngas untuk power maupun turunannya menjadi bahan baku, apakah nanti pupuk, kemudian bahan baku untuk karet dan sebagainya, sehingga ini bisa menjadi masa depan batubara. Tadi Pak Sureko mengatakan batubara berpacu dengan waktu, kalau kami mengatakan juga menambahkan berpacu dengan momentum. Oleh karena itu kami di sini sarankan kepada pengusaha batubara untuk mumpung batubara masih punya pasar, manfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya, revenue-nya atau profit-nya diinvestasikan untuk mengembangkan batubara lebih hilir, sehingga batubara bisa everlasting, tidak menjadi sejarah. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan insentif. Permen mengenai royalti yang 0% sudah tahap final, artinya ini nanti begitu kawan-kawan dari batubara mengembangkan gasifikasi atau likuifaksi, batubara yang digunakan royaltinya bisa 0%. Nah, ini menjadi semacam dorongan bagaimana mengembangkan batubara dengan insentif yang memadai, dan juga kalau punya batubara ditambang untuk mengisi atau memakai atau dipakai untuk hilirisasi, maka usia tambangnya bisa sepanjang cadangan itu digunakan untuk hilirisasi. Itu suatu terobosan kebijakan yang luar biasa. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ketemu antara penambang batubara, kemudian kontraktornya, Pak Frans wakilnya, dengan penggunanya, kawan-kawan dari APLSI, sebaiknya antara kontraktor tambang yang punya batubara dan penggunanya harus kerjasama untuk bagaimana bisa memanfaatkan batubara sebagaimana masyarakat dunia mengharapkan, yang lebih bersih, karbonnya bisa di-capture, dan tadi dari Shell juga mengatakan ada kok teknologi CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, dan ini bisa juga dilaksanakan. Nah, ini ke depan bisnis environmental batubara akan sedemikian prudent sehingga tidak sekedar batubara diangkut, dibakar, namun batubara sebagai bahan baku. Oleh karena itu, saatnya kita juga harus sadar bahwa kita juga sebagai masyarakat tambang harus respect atau bertanggung jawab lingkungan. Maka kami harapkan teman-teman nanti mulai membuka bisnisnya tidak sekedar batubara, tapi seperti yang kawan-kawan kan sudah beyond coal, beyond energi, sehingga bisa mentransformasi dari penambang batubara menjadi penghasil energi yang lebih bersih dan juga bahan baku untuk masa depan masyarakat. Kenapa? Tambang ini selalu dibutuhkan untuk peradaban. Mau tambang mineral maupun energi. Artinya kalau kita tidak bisa mensustain operasi kita, maka suatu saat kita akan selesai. Oleh karena itu, sustainability operasinya penting, dan juga sustainability-nya dalam penggunaan batubara juga menjadi hal yang obvious. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sujatmiko yang juga sudah mewakili Dirjen Minerba Kementerian SDM RI, Ridwan Jamaluddin. Lanjut Pak Andri Pratiwa, Direktur Shell Lubricants. Mungkin apa yang bisa di-state juga digambarkan gitu apa yang kita dapatkan dari diskusi kita hari ini. Silakan Pak Andri. Terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Pandu, Pak Sujatmiko, Pak Paul, dan rekan-rekan CEO dari industri pertambangan. Jadi kalau saya mendengar tadi dari pemaparan tadi, banyak diskusi yang menarik, yaitu yang jelas adalah komitmen dan langkah konkret dari masing-masing kita sebagai leader di sini untuk bisa melakukan perubahan terhadap bagaimana kita menekan emisi karbon. Karena kalau kita lihat ke flashback sedikit, itu dari 1850 sampai tahun 2000 itu, dunia ini sudah memproduksi sekitar 350 gigaton of carbon. Itu 150 tahun. Nah, dari tahun 2000 sampai 2015 itu jumlah yang diproduksi sama, yaitu 350 gigaton. Sehingga ini perlu dilakukan langkah cepat dan transformasi dengan segera. Itulah kenapa di Paris Agreement dibatasi sampai dengan 2030 itu adalah batas maksimumnya adalah 500 gigaton yang diproduksi. Kalau bisa itu di bawah itu. Sehingga dilakukanlah banyak percepatan untuk bagaimana kita melakukan mereduksi karbon ini. Kalau enggak, ada dua hal yang khawatir adalah, yang kita khawatirkan adalah satu, kemungkinan energi ini akan segera habis sebelum tahun 2050, dan yang kedua adalah bagaimana impact-nya terhadap bumi kita. Ya.
Nah, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Budian dan Joe, bagaimana sales strategi untuk bisa berkontribusi menurunkan karbon emisi ini, bahwa kita punya strategi sampai dengan tahun 2050 dengan net zero carbon, ya net zero carbon, bukan zero carbon ya Pak Paul ya, net zero carbon sampai dengan 2050 or sooner. Nah itu jadi semua di bisnis unit kita, mulai dari tadi yang hulu sampai dengan hilir, itu semua ditargetkan bagaimana kita bisa mengurangi karbon emisi ini. Dan saya kebetulan yang membidangi di industri hilir, terutama di industri pelumas, juga mempunyai langkah-langkah konkret untuk bisa melakukan pengurangan emisi ini. Ada 3 hal yang kita prioritaskan. Satu adalah bagaimana itu di proses produksi kita. Ya, untuk di Indonesia sendiri kita sudah ada blending plant di Marunda, dan untuk operasionalnya sendiri prosesnya kita juga sudah dilengkapi dengan energi surya. Ya, jadi itu untuk mengurangi energi or karbon yang dihasilkan dari produksi kita. Dan yang kedua adalah dari produknya itu sendiri. Ya, produk itu sendiri mulai dari packaging, ya, dengan menerapkan circular economy. Ya, ini sudah dimulai di India, sekitar 25% packagingnya itu menggunakan recycle, dan nantinya akan menggunakan bahan yang itu lebih bisa di recycle sehingga aman terhadap lingkungan. Ya, dan itu akan kita adopsi untuk di Indonesia. Yang kedua adalah material dari sisi teknologi, ya, yang tadinya kita menggunakan base oil itu dari crude oil, kita sudah mentransisikan beberapa itu menggunakan base oil dari gas to liquid. Ya, jadi dari gas itu diproses menjadi liquid. Dan yang produk yang terakhir adalah yang tadi sudah disebutkan oleh Joel, yaitu kita melaunch produk yang disebut dengan carbon neutral. Ya, jadi produk-produk yang digunakan oleh partner konsumen kita itu nanti akan di net off dengan menggunakan metodologi carbon credit. Dan yang ketiga, ini yang kita mau terapkan di Indonesia ini, bagaimana yaitu di sisi services, ya, kita membantu partner dan konsumen kita untuk bisa melakukan pengolahan limbah, ya, di mana kita juga bekerja sama dengan pihak ketiga yang sudah terakreditasi, ya, sehingga lebih aman dan lebih mudah bagi konsumen dan partner kita untuk bisa mengurangi karbon dan selamat lingkungan. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan plan dan roadmap kita, kuncinya itu adalah bagaimana kita berkolaborasi, ya, dengan pemerintah, dengan kita sesama di asosiasi pengusaha pertambangan dan juga industri lain. Ya, sehingga dengan session ini, momen ini, kita bersilaturahmi juga sekalian nanti bisa bekerja sama, sharing best practice, ya, untuk bisa kita sama-sama menerapkan pengurangan emisi, ya, sesuai dengan roadmap kita masing-masing sampai dengan kita mudah-mudahan insya Allah udah net zero emission by 2050. Ya. Demikian mungkin singkat dari saya sebagai penutup. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Pratiwa. Lanjut closing statement juga dari Pak Henry Tamrin. Silakan Wakil Ketua PBI ICMA, silakan Pak Henry. Ya, selamat siang, assalamualaikum dan salam sejahtera buat Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Sujatmiko, teman-teman di Shell Indonesia, Ibu Moderator, Ibu Katarina dan Pak Paul, rekan-rekan APBI dan pimpinan perusahaan anggota APBI dan hadirin sekalian. Besar harapan kami bahwa pertemuan Executive Connect hari ini bermanfaat. Ya, semoga kita semua mendapatkan insight yang lebih banyak lagi dari dan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Bagi APBI secara organisasi, jujurnya kita masih di awal dari lifelong journey ini dalam memelihara alam dan menurunkan karbon emisi.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Pak Pandu Syahrir selaku Ketua Umum APBI periode 2021-2023, kita memiliki visi ke depan, yaitu komitmen tinggi ya sebagai warga bangsa dan juga selaku warga dunia untuk menurunkan emisi karbon. Saya mencatat beberapa upaya, yaitu seperti restorasi ekosistem, efisiensi energi, pemanfaatan renewable energy, memanfaatkan lahan gambut, mangrove untuk penyerapan karbon, diversifikasi usaha, restrukturisasi organisasi. Yang mungkin dapat saya tambahkan di sini adalah perlunya peningkatan dari kompetensi human resources kita. Bapak Ibu sekalian, APBI selaku mitra pemerintah, semua anggota APBI akan terus mendukung program pemerintah untuk berbagai alternatif hilirisasi produk tambang batu bara. Jadi penting bagi kita untuk mendorong penurunan emisi karbon di sektor hilir, yaitu customer kita, yaitu para pengguna batu bara juga. Kita juga perlu mendukung rencana ke depan pemerintah untuk pembatasan emisi karbon, penerapan standarisasi, akreditasi, offsetting, ya nantinya berujung pada perdagangan karbon. Tentunya ke depan akan banyak tantangan yang kita hadapi. Transisi perubahan bisnis ini akan membutuhkan banyak penelitian, teknologi baru yang membutuhkan tentunya pemikiran dan investasi. Ya, namun kita tetap optimis selama seluruh stakeholders bekerja sama menjaga iklim bisnis industri pertambangan batu bara kondusif gitu ya, maka cita-cita bersama kita akan tercapai. Sekali lagi terima kasih dan sampai bertemu di acara APBI selanjutnya. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Terima kasih Pak Dede Tamrin, Wakil Ketua APBI IJMA, menutup dengan sangat baik. Sampai jumpa juga bertemu dengan berbagai macam diskusi lainnya. Mungkin 1 menit Pak Paul saya kasih ke Pak Paul untuk memberikan statement juga, closing statement atas diskusi kita hari ini, Pak Paul. Baik, saya sangat gembira dengan katakanlah tekad dari industri batubara ya untuk ikut juga bertransformasi untuk mendukung upaya-upaya untuk pencapaian net zero emissions, dan itu sudah dilakukan dengan aksi-aksi nyata dan kita harapkan ke depan sebenarnya supaya industri-industri batubara juga bisa melakukan upaya yang lebih agresif lagi beyond regulations, beyond apa yang sudah dilakukan saat ini, sehingga pada saatnya nanti target-target Indonesia ke depan, target pemerintah itu bisa tercapai. Baik, ini juga note yang luar biasa dari Pak Paul. Yang jelas tadi berbagai macam statement, insight juga sudah disampaikan oleh para CEO yang juga sudah hadir dalam Executive Connect hari ini, dan benar-benar sangat memberikan koneksi yang luar biasa. Ini baru langkah awal, masih banyak lagi langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia menuju ke net zero carbon tadi begitu ya, dan green energy pastinya yang menjadi tujuan dari global secara keseluruhan. Terima kasih kepada para CEO yang sudah hadir, yang pasti juga APBI yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga PT Shell Indonesia atas supportnya luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini dari pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih Pak Paul, sekali lagi saya Maria Katarina pamit sesuai dengan tadi apa yang disampaikan Pak Henry Tamrin. Sampai jumpa di acara APBI selanjutnya. Tentunya salam sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Terima kasih.